aktif Pak, soalnya juga nggak terlalu sulit untuk dikerjain. Oke, harusnya nilainya bagus-bagus ya. Oke, kita lanjut ya materinya. Baik, setelah UTS ini agenda kita sebetulnya ada 3 macam. Jadi pertama kita akan belajar tentang klasifikasi, lalu nanti kita akan ada praktik ya. Praktiknya minggu depan untuk klasifikasi. Ya, mungkin minggu depan kita tidak tatap muka. Lalu setelah Lebaran kita lanjutkan untuk klaster ya. Klaster tatap muka sekali, lalu kita tidak tatap muka untuk mengerjakan praktiknya. Lalu di akhir nanti kita ada project ya. Baik, materi pertemuan hari ini adalah klasifikasi ya. Jadi kalau sebelumnya Anda semua sudah belajar tentang aturan asosiasi atau association rules, di mana aturan asosiasi itu sebetulnya adalah secara sederhananya kan kita menghasilkan aturan jika maka gitu ya. Jika maka dari suatu historis, dataset historis gitu. Nah, berikutnya untuk di data mining itu ada 2 lagi materinya, yaitu klasifikasi dan klaster. Ya. Klasifikasi dan klaster itu sebetulnya secara harfiah arti Indonesia dalam bahasa Indonesia artinya kan pengelompokan ya. Klasifikasi, klaster artinya secara bahasa itu adalah pengelompokan, tapi nanti kita akan lihat bedanya. Apa yang menjadi ciri khas pengelompokan klasifikasi dan apa yang menjadi ciri khas pengelompokan klaster. Tujuan pembelajarannya pertama Anda harus mampu menjelaskan konsep dasar klasifikasi ya dan terapannya pada industri. Yang kedua, Anda harus mampu menjelaskan konsep dasar dari salah satu algoritma atau prosedur yang digunakan pada proses klasifikasi. Dan terakhir, harus mampu menggunakan perangkat lunak untuk melakukan proses klasifikasi ya. Nanti ini kita akan bagi menjadi 2 pertemuan. Oke, kita sama seperti aturan asosiasi kemarin, asosiasi bukan kemarin ya, di pertemuan sebelumnya kita akan lihat apa sih yang apa menjadikan klasifikasi itu konsep dasar klasifikasi itu seperti apa. Oke, nah misalkan saya punya punya gambar ya, 4 gambar di sebelah kiri. Di gambar satu saya sebut itu sebagai kelas 1 ya, ada gambarnya seperti itu ya. Di kelas 2 ada gambarnya ya. Kelas 3 juga ada gambarnya, dan kelas 4 juga ada gambarnya. Masing-masing kelas itu punya gambar masing-masing. Ya, jadi kata kuncinya adalah Anda harus ingat gambarnya gitu ya. Jadi kalau kelas 1 gambarnya begitu, kelas 2 gambarnya begitu, kelas 3 begitu, dan kelas 4 begitu gitu ya. Kenapa saya tidak sebutkan gambar apa itu, nanti kita akan lihat kenapa saya tidak akan sebutkan gambar itu. Jadi Anda harus ingat aja. Pokoknya kelas 1 gambarnya begitu ya, kelas 2 gambarnya begitu. Ini ada ilustrasi yang simple, jadi nggak usah pikir yang terlalu rumit ya. Jadi nanti kalau saya tanya, jawab, jawab, jawab ya berdasarkan pengetahuan umum aja gitu ya. Jadi nggak usah berpikir terlalu rumit. Oke, jika saya punya gambar baru ya, gambar baru seperti ini kira-kira masuk kelas mana? Kelas satu. Oke, kelas 1 ya. Oke, makasih. Kita lanjut dulu. Kalau saya punya gambar ini, kira-kira ini masuk kelas mana? Gambar kedua. Kelas 2, Pak. Kelas 2, oke.
Kalau gambar ini Kelas 3, Kelas Pak. 3, Pak. ya, dan satu lagi begini, kelas mana? Kelas 4, Pak. Kelas 4. Oke. Baik, ini adalah salah satu ilustrasi klasifikasi yang ingin saya sampaikan kepada Anda gitu semua gitu ya. Jadi ini nanti yang membedakan dia dengan klaster meskipun artinya sama mengelompokkan sebetulnya gitu. Ini akan membedakan ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa gambar satu kita klasifikasikan sebagai kita masukkan dia sebagai kelas satu, termasuk bentuknya sama atau apanya gitu ya. Silakan dijelaskan. Kenapa gambar satu ini termasuk kelas satu? Balik lagi ya, mikirnya nggak usah terlalu rumit gitu, santai, yang sederhana aja. Kenapa kira-kira Anda nyebut ini itu gambar yang ini ya gambar satu ini termasuk ke kelas satu? Kenapa? Mikirnya simpel aja, silakan dijawab. Karena terlihat sama-sama seperti kucing, Pak. Cuman bedanya di warna. Oke, ya betul ya jawabannya. Itu jawaban siapa tadi? Adirani, Pak. Adirani. Oke, Adirani bilang bentuknya seperti kucing, Pak. Meskipun warnanya beda gitu ya. Kenapa kok nggak kelas 3, Adirani? Karena kalau kelas 3 itu ciri-cirinya itu kayak ikan, Pak. Oke. Jadi beda. Oke, baik. Nah, berikutnya gambar 2 ini ya. eh, Tadi kan kita bilang dia kelas 2 ya. Kenapa kelas 2? Kok nggak kelas 4, kok nggak kelas 3? Pertanyaannya sama. Kenapa? Sama kayak tadi juga, Pak, persoalannya kayak yang kelas 1. Kalau kelas 2 itu terlihat sama seperti anjing. Terus yang tadi yang di sampingnya juga kayak mirip anjing juga, Pak, dari telinganya dan segalanya. Oke, baik. Oke, berarti kelas 3, kelas 4 nangkep ya maksudnya sama gitu ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dari ilustrasi ini adalah salah satu ciri khas atau kemampuan otak manusia gitu ya. Otak manusia dalam mengelompokkan gitu. Jadi otak manusia itu bisa mengelompokkan segala sesuatu hal itu dalam bentuk kita sebutnya itu learning by example gitu ya. Apa yang dimaksud learning by example, Pak? Learning by example atau belajar dari contoh, learning by example. Jadi secara tidak sadar sebetulnya Anda semua tadi saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh dan saya minta Anda belajar dari contoh ini. Jadi masing-masing otak kita pada proses saya menampilkan ini tadi, sebetulnya otak kita belajar. Oh, kelas 1 bentuknya begini, seperti kucing ya. Ada warnanya, ada ekornya, ada telinganya, dia sedang tidur. Kelas 2 bentuknya ada anjing ya, ada telinganya panjang gitu ya. Warnanya seperti ini, dia sedang stretching. Kelas 3 begini, dan seterusnya. Jadi itu ada proses sebetulnya saya memberitahu kepada masing-masing Anda semua, sehingga otak kita masing-masing merekam gitu. Oh, Pak Zaki ngasih informasi seperti ini nih gitu. Nah, sehingga tanpa sadar sebetulnya saya memberikan pelajaran kepada Anda semua berdasarkan contoh. Jadi saya kasih contohnya dulu. Jadi kelas 1 begini ya bentuknya, kelas 2 begini ya bentuknya, kelas 3 begini ya bentuknya, dan kelas 4 begini ya bentuknya. Nah, itu adalah salah satu kemampuan otak manusia. Jadi selain otak manusia itu bisa belajar dari kebiasaan, jadi kalau association rules kemarin itu kan, yang pertemuan sebelumnya itu kan sebetulnya kemampuan otak manusia untuk belajar berdasarkan kebiasaan gitu. Jadi apa sih yang sering muncul? Contoh misalkan kalau di association rules kan, kalau kita bangun tidur, misalkan bagi yang Muslim gitu ya, bangun tidur pagi, sholat subuh, misalkan begitu. Dan itu kalau diulang terus-menerus atau kita sebutnya sebagai frekuen, maka itu akan menjadi kebiasaan. Dan itu akan menghasilkan aturan di otak kita
jika saya bangun pagi, maka saya sholat subuh gitu misalkan. Nah, makanya kan orang-orang tua kita pernah ya, Anda mungkin pernah dengar pepatah orang itu bisa karena dia terbiasa. Nah, itu sebetulnya inline dengan association rules gitu ya. Association rules dan frequent item set mining itu sebetulnya mencoba meniru pola belajarnya manusia karena kebiasaan gitu ya. Gitu. Nah, itu association rules gitu ya. Jadi kalau kita terbiasa ya mungkin Bruce Lee ya, pernah tahu tokoh yang terkenal Bruce Lee kan, eh saya tidak takut katanya ya, pukulan pukulan dari seorang pendekar yang pukulannya keras gitu ya, lengannya besar gitu ya, tapi dia cuma latihan sekali. Tapi saya lebih takut pendekar lengannya kecil tapi dia latihan mukul sebanyak 1000 kali gitu misalkan. Nah, itu kan kebiasaan ya. Kebiasaan itu membuat rekaman di otak kita sehingga otak kita nanti memerintahkan anggota-anggota tubuh kita yang lainnya untuk bisa beradaptasi. Begitupun kalau kita latihan, kalau kita olahraga, misalnya kita jadi atlet tuh, kita jadi atlet, lalu kita latihan, ya latihan, latihan terus tujuannya latihan terus dan terus menerus itu kan sebetulnya untuk menciptakan kebiasaan dan aturan jika maka sebetulnya di otak kita gitu ya. Itulah association rules gitu. Jadi kalau misalkan Anda punya latihan jadi atlet bulu tangkis misalkan. Kalau misalkan lawan sedang smash gitu, maka posisi saya harus di mana nih? Nah, itu kan aturan jika maka yang tercipta dari kebiasaan selama latihan. Itu association rules itu. Kalau bolanya tinggi, saya harus ngapain? Bolanya tinggi, posisi lawan mungkin di mana, di sebelah kiri, maka saya harus smash ke arah kanan, misalkan begitu. Nah, itu kan sebetulnya kita dapat berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang kita dapat selama latihan gitu. Jadi association rules itu muncul konsepnya karena kebiasaan atau frekuen. Sedangkan klasifikasi itu muncul karena kemampuan otak kita belajar berdasarkan contoh gitu ya. Nah, kan pernah biasanya Anda lihat ibu ya, seorang orang tua mengajarkan anaknya gitu ya. Nah, misalkan eh itu kucing ya gitu misalkan. Kucing ayo ke sini gitu misalkan. Ini anjing ya gitu. Nah, misalkan terus ini semut ya, kalau ada semut jangan didekati ya gitu. Nah, itu sebetulnya adalah eh, kemampuan orang tua atau proses yang dilakukan oleh orang tua untuk melakukan proses klasifikasi kepada anaknya gitu ya. Jadi orang tua itu sebetulnya melakukan proses klasifikasi atau mengajarkan berdasarkan contoh kepada anaknya. Gitu. Lalu misalkan ada orang tua mengajarkan anaknya memakai pakaian gitu ya. Jadi kalau memakai pakaian, pertama masukkan dulu kepalanya, lalu masukkan lengannya, atau memakai sepatu misalkan, itu kan dicontohin dulu. Jadi pakai sepatu, masukkan kakinya, lalu eratkan sepatunya gitu. Nah itu kan sebetulnya proses belajar berdasarkan contoh. Nah klasifikasi seperti itu gitu. Jadi kita kasih contoh dulu, nanti mesin itu bisa belajar. Kalau kita istilahkan atau kita analogikan mesin sebagai anak bayi gitu ya, anak bayi yang butuh kita ajarkan, maka klasifikasi adalah proses kita mengajarkan mesin atau mengajarkan komputer berdasarkan contoh. Seperti layaknya orang tua mengajarkan anaknya gitu ya, menggunakan contoh gitu. Nah itu, jadi kalau kita sudah kasih contohnya, nanti dia bisa nih, kalau ada gambar baru, dia bisa ngasih tahu, oh ini kelas 1 gitu. Begitu bayi pun juga begitu. Ya, jadi kalau kita sudah kasih contoh, orang tuanya sudah kasih contoh, nanti ke depannya begitu ada kasus seperti itu lagi, contohnya pakai pakaian gitu ya, atau mungkin pakai sepatu, dia udah bisa gitu, gitu ya. Atau misalkan ada semut gitu misalkan. Jadi ke depannya kalau misalkan orang tuanya mengajarkan, jangan dekat-dekat ke sana ya, nanti ada semut kalau kena digigit semut nanti bisa bentol gitu misalkan. Nanti ke depannya kalau misalkan ada semut lagi dia nggak akan berdekat gitu ya. Itu mengajarkan berdasarkan contoh.
Nah, prosesnya itu juga sama seperti ini. Jadi begitu ada gambar baru, si mesin itu tahu, oh ini gambar anjing, ini gambar kucing, ini termasuk kelas 1, ini termasuk kelas 2, dan seterusnya. Gitu ya. Itu klasifikasi. Sehingga klasifikasi kata kuncinya adalah supervised learning. Nah, klasifikasi itu supervised learning atau learning by example. Atau intinya adalah belajar dari contoh. Ya. Nah, sehingga kalau ada kita sebut dia sebagai supervised learning, ada training datanya atau data contohnya. Biasanya itu kita bagi data itu menjadi beberapa bagian. Misalkan 80-20, katakanlah kita punya 100 data. Nah, 80-nya kita pakai untuk mengajarkan si mesin terkait pola data historis kita. Nanti 20%-nya untuk uji coba gitu ya. Nah, itu 80% itu kita sebut sebagai training data. Nah, biasanya dataset yang bisa diklasifikasikan itu ada labelsnya. Ada satu kolom labelsnya. Labels itu seperti, kalau begini, ini kelas 1 ya. Kalau begini, ini kelas 2 ya. Kelas 1, kelas 2 itu disebut sebagai label. Jadi data yang bisa dilakukan klasifikasi, dataset yang bisa dilakukan proses klasifikasi, itu harus ada labelsnya. Ya, itu labelsnya. Itu untuk mengindikasikan kita mau mengelompokkan berdasarkan apa gitu. Ya. Nah, misalkan begini, saya punya data begini. Jadi ada atribut 1, atribut 2, atribut 3. Nah, klasifikasi itu harus ada labelnya. Jadi kalau atribut 1 nilainya 1, atribut 2 nilainya 100, atribut 3 nilainya 2000, maka dia termasuk kelas 1. Atribut 1 nilainya 2, atribut 2 nilainya 101, atribut 3 nilai 2001, maka dia termasuk kelas 1. Atribut 1 bernilai 9, 2 bernilai 200, 3 bernilai 5000, maka dia termasuk kelas 2. Nah, coba Anda perhatikan pola data ini, ya. Klasifikasi harus ada labelnya ya di sebelah kanan. Terserah ini labelnya bisa apapun sebetulnya. Bisa mobil atau bukan mobil gitu ya. Kelas 1 atau kelas 2, bisa motor, gambar motor atau bukan gambar motor, gambar pesawat, gambar motor, gambar mobil, tergantung Anda mau mengklasifikasikannya berdasarkan apa ya. Nah, coba perhatikan dataset ini ya. Perhatikan dataset ini, coba pelajari polanya. Lalu kalau misalkan saya punya data baru seperti ini, atribut satunya begini, atribut duanya begini, atribut tiganya begini, maka ini termasuk kelas apa? Yang baris pertama. Dan yang baris kedua termasuk kelas apa? Silakan dijawab. Baris pertama kelas 1, Pak. Baris yang kedua kelas 2. Oke, bagus. Siapa yang jawab? Usman, Pak. Usman. Oke, oke, betul ya, dibilang Usman ya. Jadi baris pertama itu kelas 1, baris kedua kelas 2. Kenapa Usman? Menurut Usman kenapa kok baris pertama kelas 1, baris kedua kelas 2? Dari range data atribut 1, atribut 2 sama atribut 3. Kalau diperhatikan atribut 1 tuh kalau dia antara 1 sama 2 dia termasuk kelas 1. Atribut 100, angka 100 dia masih kelas 1 juga. Sedangkan kalau dia masuk ke 200 dia ada masuk ke kelas 2. Atribut 3-nya dia ada masuk, kalau dia masih angka 2000-an dia masuk kelas 1, kalau udah 5000 dia masuk kelas 2, Pak. Oke, bagus ya. Nah, itulah proses klasifikasi begitu tuh. Jadi sebetulnya tanpa sadar ya itu tadi saya mengajarkan Anda, ngasih contoh Anda sekalian, sehingga tadi rekan Anda Usman bisa menebak ya baris 1 itu apa, baris 2 itu apa gitu. Nah, itulah proses klasifikasi gitu ya. Learning by example, harus ada contohnya dulu dan harus ada kelas labelnya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan klasifikasi? Pertama, kalau ada kita punya dataset, katakanlah kita punya 5000 baris data, kita harus pilih dari 5000 baris data ini berapa data yang kita gunakan untuk data
data contoh ya, atau data training kita sebutnya. Data training ini adalah data yang akan digunakan oleh algoritma atau komputer untuk belajar. Ya, data contoh kita sebutnya, data contoh yang akan digunakan oleh komputer untuk belajar. Ya, data contoh atau data latih atau data training kita sebutnya kalau di klasifikasi. Lalu 1000 sisanya kita bisa pakai untuk uji coba. Ya. Nah, sehingga dari proses dari 4000 ini nanti kita gunakan algoritma klasifikasi cukup banyak ya. Algoritma klasifikasi yang sudah dikembangkan. 4000 data ini kita gunakan algoritma klasifikasi, nanti algoritmanya belajar atau komputernya belajar menggunakan algoritma itu. Nanti setelah dia belajar, kita uji seberapa akurat dia belajar dari data historis ini, dari 4000 data ini. Dengan cara mengujinya menggunakan 1000 data yang tersisa. Itu. Nanti kita akan dapat ukuran akurasinya. Ya. Jadi dari 5000 data, 4000 kita pakai untuk melatih, 1000 sisanya untuk uji coba. Nanti kita bisa hitung tuh berapa persen akurasinya ya. Gitu. Nah, contohnya begini. Saya punya, katakanlah di sini punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya punya 7 data, 7 baris data. Nah, di sini lagi saya gunakan 5 data untuk melatih komputer saya menggunakan klasifikasi. Ya, ada 5 baris data, 2 data sisanya saya pakai untuk uji coba. Nah, contohnya begini. Saya gunakan 5 data latih tadi, ya. Misalkan saya dapat aturan seperti ini berdasarkan klasifikasi. Jika atribut 1 kurang dari 5, atribut 2 kurang dari 150, atribut 3 kurang dari 3000, maka dia kelas 1. Jika atribut 1 lebih dari 5, atribut 2 lebih dari 150, atribut 3 lebih dari 3000, maka dia termasuk kelas 2. Ya. Nah, lalu aturannya saya uji coba dengan menggunakan dua data tadi ya. Nah, setelah saya dapat gunakan 2 aturan ini, kan saya dapat 2 aturan ini nih. Lalu ada data baru. Saya uji coba dengan menggunakan 2 data sisanya. Dengan cara saya menghapus kelasnya. Menggunakan aturan yang saya dapat dari proses belajar 5 data sebelumnya, saya dapat kalau atribut 1, atribut 2, 110, atribut 3, 2010, maka ini aturan mana nih yang cocok nih? Oh, aturan yang pertama misalkan ya, aturan yang pertama. Aturan yang pertama nih. Aturan yang pertama. Karena aturan yang pertama kan jika atribut kurang dari 5, atribut 2 kurang dari 150, atribut 3 kurang dari 3000, maka dia kelas 1. Oke, saya tulis di sini kelas 1. Lalu atribut keduanya saya uji, yang kedua saya uji. Ya. Ini berdasarkan hasil dari aturan klasifikasi ini ya. Jadi atribut 1 8, atribut 2 230, atribut 3 5060, maka dia berdasarkan aturan masuk ke aturan yang kedua. Dia kelas 2. Lalu saya bandingkan dengan data sebenarnya. Ini kan data sebenarnya tadi nih. Baris pertama kelas 1, baris kedua kelas 2. Nah, saya uji coba dengan cara saya menghapus kelasnya ya. Lalu saya bandingkan. Oh, ternyata mesin saya memberikan hasil bahwa baris pertama adalah kelas 1 sesuai dengan data aslinya kelas 1 juga. Oke, ini benar ya. Yang ini dan yang baris pertama ini benar. Baris kedua, mesin saya memberikan hasil kelas 2 dan data aslinya juga kelas 2. Oh, ini juga benar. Sehingga karena dua-duanya benar gitu ya, maka akurasi aturan yang kita dapat dari association rules ini itu 100%. Begitu. Itu ukuran kinerja rules-nya ya. Nah, misalkan aturannya jadi begini. Mesin saya memberikan baris pertama itu kelas 1, ya. Proses pembelajaran mesin saya, setelah saya ngajarin mesin, dia bilang bahwa baris pertama ini kelas 1. Baris kedua ini juga kelas 1. Saya bandingkan dengan data sebenarnya. Data sebenarnya baris pertama kelas 1, baris kedua kelas 2. Sehingga kan salah satu nih.
salah satu baris. Akurasi rule-nya menjadi 50%, begitu ya. Ini sebetulnya mirip dengan peramalan ya. Sehingga sebetulnya klasifikasi ini juga bisa dipakai untuk peramalan. Nah, bimbingan saya waktu angkatan 2018 ada yang menggunakan klasifikasi ini untuk melakukan proses peramalan ya. Mbak Johanna itu menggunakan apa namanya, jaringan saraf tiruan atau artificial neural network ya, jaringan saraf tiruan untuk melakukan peramalan. Jaringan saraf tiruan itu kan sebetulnya salah satu algoritma klasifikasi. Jadi dia harus ada data contohnya dulu, baru dia bisa belajar gitu ya. Nah, association rules dan hasilnya adalah dia bisa menentukan apa namanya, bentuk data yang bahkan data itu nggak beraturan gitu. Nah, kelebihannya kalau kita melakukan peramalan dengan menggunakan klasifikasi, kita tidak hanya meramalkan berdasarkan pola data numerik saja. Jadi kalau kita pakai single moving average, double moving average ya, single exponential smoothing dan seterusnya, itu kita hanya bisa meramalkan berdasarkan data numerik saja. Jadi kita cek dulu pola datanya, lalu nanti dari pola data itu kita meramalkan gitu. Nah, di era sekarang, data itu cenderung bentuknya uncertain, tidak pasti, dan tidak beraturan. Sehingga kalau kita pakai pendekatan klasik seperti itu agak sulit. Karena juga data itu kan naik atau turunnya suatu data itu juga ada cerita kejadian di belakangnya. Bisa jadi data itu turun, oh mesinnya sedang breakdown gitu ya. Atau mungkin sedang turun, oh karena ada demo karyawan gitu misalkan. Nah itu kan data turun atau naik itu kan ada cerita di balik itu gitu. Nah kalau kita menggunakan klasifikasi untuk peramalan, salah satunya misalkan dengan jaringan saraf tiruan misalkan ya. Nah itu kita bisa memasukkan kejadian apa yang mengikuti naik atau turunnya data itu. Nah, sehingga tidak heran tuh hasil PA-nya Mbak Johanna itu, skripsi atau tugas akhirnya Mbak Johanna itu, dia bisa, mesinnya bisa ya, mengikuti pola datanya, naik atau turun itu dia bisa ngikuti. Ya. Nah itu, nah ini, dia bisa ngikuti, nah ini, hampir bentuk data tidak beraturan ya, itu dia bisa ngikuti. Nah itu contohnya ini kan juga nggak terlalu beraturan nih. Ya, nggak beraturan. Itu kayak kelebihan dari apa kalau kita menggunakan peramalan berbasis data mining. Ya, jadi kita bisa melibatkan variabel lainnya untuk peramalan sehingga mesinnya bisa menentukan, oh ini akan naik, ini akan turun gitu, gitu ya. Itu kelebihan kalau kita menggunakan eh, klasifikasi pada proses peramalan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita dari data historis kita dapat begini, ya. Kita uji tadi akurasinya sudah 100%. Nah, baru kalau misalkan ya Anda tanamkan gitu. Jadi algoritma klasifikasi ini Anda tanamkan ke mesin, lalu Anda pasang IoT gitu ya. IoT di mesin itu atau sensor di mesin itu. Jadi kalau mesin itu sensor itu menangkap ya, sensor satu menangkap 3, sensor 2 menangkap 110, sensor 3 menangkap 2010, maka mesin sudah bisa menentukan. Makanya eh, proses data mining atau klasifikasi ini juga sering dipakai untuk membuat sistem cerdas ya. Sistem cerdas yang dibaurkan gitu ya atau yang dihybridkan dengan IoT ya atau Internet of Things atau sensor. Sehingga kalau sensor yang menangkap atribut satunya 3, atribut 2 nya 110, atribut 3 2010, dia akan bisa tuh komputer akan bisa tahu, oh ini termasuk kelas 1 misalkan begitu ya. Gitu. Nah, ini biasanya dipakai untuk proses kontrol atau proses sistem cerdas yang bisa menilai yang apa namanya tuh yang diintegrasikan dengan IoT sehingga nanti komputernya bisa menilai secara real time. Dia termasuk kelas berapa gitu ya. Apa kegunaan dan aplikasi dari association rules? Kita bisa pakai untuk cleaning data. Ya, contohnya misalkan ada satu baris gitu ya.
yang missing gitu, misalkan satu baris yang missing, kita bisa cari baris lainnya yang mirip gitu ya. Atau kita bisa gunakan algoritma association rules untuk membuat komputer mempelajari pola datanya, sehingga kalau ada satu data yang kosong, dia bisa tentukan, oh ini kira-kira datanya berapa gitu ya. Dipakai untuk kredit, eh, persetujuan kredit atau loan gitu ya, pinjaman ya. Dipakai juga untuk medical diagnosis, untuk menilai suatu tumor itu berbahaya, cancerous atau benign. Benign itu jinak ya, gitu. Bisa dipakai juga untuk fraud detection, kategorisasi web page, quality control, misalkan untuk menentukan ini reject atau tidak gitu ya. Menilai tingkat bahaya, ya hazard, berbahaya atau tidak, maintenance atau tidak, serta juga untuk menentukan pegawai atau mahasiswa akan diterima atau tidak di suatu universitas ataupun perusahaan ya. Tantangannya sebetulnya di klasifikasi harus ada kelasnya, harus ada data contohnya. Nah, kelas itu biasanya didapat dari pakar, dari teori historis gitu ya, data historis, atau teknik perhitungan lainnya seperti statistical process control untuk kasus kualitas atau clustering. Gitu, tantangannya harus ada kelasnya gitu ya. Nah, biasanya juga diintegrasikan dengan clustering ya. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar clustering untuk kita bisa tahu gitu ya, prosesnya ini mendapatkan kelasnya, karena tantangan dari klasifikasi adalah harus ada kelasnya ya. Tantangan untuk mendapat kelasnya itu seperti apa gitu. Algoritmanya cukup banyak, ada logistic regression, naive Bayes, ya, stochastic gradient descent, Cannes Neighbor, yang populer ini sebelah kiri bawah yang warna hijau, decision tree. Decision tree itu populer di klasifikasi, random forest, support vektor mesin, serta ini yang digunakan Mbak Joanna sebelah kanan bawah yang warna biru, artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Ini juga dipakai oleh Mbak Timo. Mbak Timo pernah presentasi ke Anda semua, itu jaringan saraf tiruan untuk memeriksa kepribadian seseorang berdasarkan pola tangannya. Gitu. Logistic regression sendiri sebetulnya adalah ya apa namanya, satu algoritma klasifikasi yang kita nanti mengklasifikasi itu menggunakan fungsi logistik gitu. Kelebihannya eh, banyak digunakan untuk melakukan proses ekstraksi ya, pengaruh beberapa variabel independen terhadap outcome variabel tunggal gitu. Jadi untuk menilai pengaruh variabel yang independen. Namun itu kelebihannya gitu ya, tapi kekurangannya adalah hanya bisa digunakan untuk variabel atau kelas yang sifatnya biner, misalkan mobil atau bukan mobil, motor atau bukan motor gitu ya. Jadi variabelnya biner itu bisa. Tapi kalau yang di contoh awal seperti yang saya sampaikan tadi, yang kucing, anjing, ikan, dan ikan hiu tadi, itu kan ada 4 kelas tuh, itu nggak bisa pakai logistic regression. Jadi kelasnya harus biner, ya atau tidak gitu misalkan. Naive Bayes ya. Naive Bayes ini adalah salah satu algoritma eh, yang beroperasi bagus ya untuk dokumen classification and spam filtering gitu. Kekurangan itu sebetulnya adalah membutuhkan, kelebihannya adalah membutuhkan training datanya relatif lebih sedikit gitu ya, dan sehingga karena training datanya sedikit, dia lebih cepat proses klasifikasinya. Kekurangannya tapi biasanya akurasinya jelek gitu, naive Bayes. Lalu stochastic gradient descent ya, eh, kelebihannya itu efisiensi dan mudah diklasifikasi digunakan. Kekurangannya itu butuh butuh variabel yang cukup besar ya. Jadi membutuhkan jumlah hyperparameter. Jadi variabelnya cukup besar dan sangat
sensitif kepada feature scaling gitu. Jadi kalau kita ubah sedikit, kita kurangi variabelnya atau kita tambah misalkan gitu, itu signifikan mempengaruhi hasil dari stochastic gradient descent. Lalu k-nearest neighbor mudah diimplementasikan dan dia bagus juga untuk data yang banyak isinya, ya, dan efektif untuk training data yang ukurannya besar. Tapi kekurangannya harus menentukan nilai K, ya. K-nearest neighbor ini bukan nilai K, dan composition cost-nya itu besar, ya, tinggi, butuh waktu gitu untuk nge-training samples-nya. Decision tree yang populer mudah divisualisasikan dan dipahami, butuh data preferensi yang nggak terlalu banyak, bisa menghandle data yang sifatnya numerik atau kategori. Kekurangannya, kalau tree-nya atau pohonnya ini, jika makanya ini terlalu kompleks, itu agak sulit gitu ya kita mengambil putusan dari itu. Dari random forest itu lebih akurat dibanding decision tree, tapi untuk kasus real time itu lebih lambat, ya, dan sulit diimplementasikan karena algoritmanya cukup kompleks. Jadi untuk kasus diimplementasikan dengan secara real time, misalkan kita integrasikan dengan sensor, itu agak sedikit sulit. Super vector mesin efektif untuk data yang dimensinya tinggi, ya, tapi kekurangannya adalah eh, tidak secara langsung memberikan perkiraan, ya, peluang perkiraan itu. Dan proses perhitungan itu sedikit ekstensif, ya, sedikit membutuhkan waktu yang cukup lama. Berapa algoritmanya? Ada pertanyaan untuk klasifikasi? Oke, minggu depan kalau tidak minggu depan kita tidak lakukan dengan tatap muka. Jadi saya minta Anda mengerjakan, ya, sorry, 9 sampai, oh ya. Jadi saya minta Anda nyoba gitu ya dengan menggunakan Python. Jadi cari kasus di Kaggle yang menggunakan Kaggle atau website apapun gitu ya. Coba satu case classification lalu bikin makalah singkatnya seperti sebelumnya, ya, seperti sebelumnya yang Anda kerjakan, dan kumpulkan di kumpulkan di Google Classroom, ya. Kasus, coba kasus singkat, ya, kasus sederhana untuk klasifikasi. Oke, jadi saya minta Anda cari dataset dari Kaggle, ya. Dua, jelaskan tujuannya, mau ngapa gitu ya, deskripsi singkat, tujuan, dan nanti dari tujuan itu jelaskan juga datanya, tujuan, dari deskripsi datasetnya. Tiga, lakukan preparation, ya, lalu jelaskan. Empat, gunakan minimal satu, ya, satu algoritma, karena biasanya dia membandingkan tuh. Jadi untuk satu dataset dia coba beberapa algoritma klasifikasi, nanti yang kinerjanya bagus itu gunakan minimal satu algoritma untuk proses klasifikasi, ya. Di Kaggle itu cukup banyak, di YouTube juga Anda bisa lihat, ya,
beberapa proses dengan menggunakan Python, klasifikasi menggunakan Python. 5. Deskripsikan hasilnya. Oke, kumpulkan coding dan penjelasannya. Kan penjelasannya. Pertanyaan, waktunya 2 minggu berarti ya. Minggu depan Anda bisa manfaatkan ini untuk belajar ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, feel free untuk WA saya ya. Boleh. Atau di grup juga nggak apa-apa. Berarti Kamis ya. Kamis minggu depan itu Rabu. Sekarang hari Kamis minggu depan itu berarti Rabu ya. Rabu ya tanggal 10 ya. Jadi oleh pulang kampung nih. Bisa selesaikan aja sebelum Lebaran. Jadi bisa lebih tenang kan Lebarannya. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya, saya pikir kelasnya. Silakan ya, exercise. Nanti kita bisa diskusi